Halo, selamat siang Pak Franky. Halo, selamat siang. Salam kenal Pak Franky dari Ya, saya Buya KP Aceh Pak. ya, silakan saya Frankie dari RHB Sekuritas. Ya Pak. Ini Mm-mm. Pak kita tunggu sebentar lagi sambil kita tunggu berapa peserta untuk bisa join bareng sama kita untuk di acara sesi hari ini Pak. Ya, boleh. Oke, kayaknya udah bisa kita mulai nih Pak. Langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada para Iya, peserta semua. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat Idul Adha masih menggema nih di diri kita semua. Nah, kawan-kawan semua, pada sesi siang hari ini kita sudah kedatangan tamu nih spesial sekali. Di sini ada Pak Franky Chandra, Senior Associate dari PT RHB Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya kita hari ini bakal ngapain? Kita ini bakal ngulas-ngulas nih Pak. Kita bakal ngorek-ngorek nih dari Pak yang ngorek, Franky ngorek. terkait dengan investasi di pasar modal, terutama nanti mungkin bisa juga nih Pak dikasih arahan tentang kemana nih saham-saham pilihannya Pak. Ini kita semua ingin tahu juga nih. Nah, sebelumnya kawan-kawan sekalian, sebelum kita ke inti materi ini, saya ingin sharing juga sama kawan-kawan sekalian terkait dengan perkembangan update dari pasar modal kita tercinta pada hari ini. Nah, per hari ini IHSG sekarang ini berada di posisi 5.048 atau naik sebanyak 0,847%. Nah, naik sebanyak 42 poin, naik sebanyak 42 poin. Nah, Ya, kemudian di sini high untuk hari ini tercatat di level 5.554. Kemudian untuk value dari transaksi per detik ini itu tercatat sebanyak 3.678 miliar rupiah. Nah, Pak Franky, kalau kita lihat hari ini kalau kita lihat ISG naik ya. Nah, setelah sebelumnya kemarin kita lihat ISG itu sempat turun tajam, Pak Franky. Nah, iya. ini sebenarnya apa ya? Kalau kita lihat nih juga nggak cuma di IHSG, beberapa indeks acuan di dunia juga seperti di Amerika, Nasdaq, kemudian FTSE, Hang Seng, ini juga ikut berada di teritori yang hijau. Ini sebenarnya ada apa ya Pak Iya. Franky? Mungkin bisa sharing nih Pak Oke, Franky. saya akan mengulas sedikit perkembangan minggu lalu ya. Perkembangan minggu Iya. lalu pas terakhir itu hari Kamis. Kamis itu kan keluar berita soal resesi ya, resesi dari Eropa sama Amerika. Lalu kan kemarin hari Senin itu kan kekhawatiran tuh soal GDP ya. Yang sebelumnya kan Maret itu yang dikhawatirkan GDP kita turun minus 2%. Ya. Hmm. Terakhir kemarin isunya minus kemungkinan besar minus 5%. Ya, GDP kita Rabu besok siang mungkin sudah ada keluar beritanya. Hmm. Ya, kita tunggu-tunggu aja dari sekarang. Jadi kalau soal prediksi GDP kita misalnya turun di atas 5%, itu harusnya itu kemarin saya lihat sudah dari sebelum-sebelumnya sudah price in Hmm. ya, harusnya ya. Tapi kalau turun ya biasalah, karena market crash bentar. Karena kan ini saya melihat sekarang posisi untuk IHSG ini lebih retailnya lebih kuat daripada lebih ke asing ya, karena asing pelan-pelan net sell secara halus ya. Kalau lihat dari minggu lalu dengan sekarang kemarin Senin yang dengan turunnya lumayan dalam ya, kalau orang bilang Hmm. dalam banget ya kemarin ya. Dan juga asing net saya juga lumayan besar ya 1,4 triliun. Di sini saya melihat
kemarin kan kita hari Jumat itu kan Idul Adha ya, hari raya. Ya, Idul Adha Haji. Jadi kemarin turun itu ada akumulasi. Seharusnya itu pasar itu udah turun dari hari. Kalau kita Jumat itu kemarin kita open, buka, itu aku yakin itu pasti turun. Kondisinya itu pasti turun. Jadi ini adalah turun itu ada akumulasi dari kemarin itu. Jadi akumulasi 2 hari pasarnya. Nah, hari ini kenapa bisa rebound? Hari ini rebound karena sentimen dari ada di Amerika dengan Apple dan ada beberapa saham itu yang naik ya tadi pagi yang kita morning briefing di RHB sendiri. Sentimen di sini saya melihat juga karena saya kalau trading kita kalau di sini kita bahas trading sama investasi ada dua. Kondisi dengan IHSG yang saat ini kalau kita lihat lagi review lagi pandemi corona sampai sekarang review lagi kembali market yang kemarin IHSG itu mengalami 3 loncatan. Bisa dilihat waktu loncatan setelah pandemi corona di bursa sendiri mengumumkan dengan auto reject bawah itu minus 57%, itu retail masuk banyak. Di situ retail masuk. Karena kenapa? Karena di mana cari lagi dengan resiko yang minim, cuma minus 7%, profitnya auto reject atas itu bisa maksimal sampai 35% untuk second liner ya. Di situ retail melihat bahwa ini jadi banyak retail yang nasabah-nasabah baru itu semua pada berbondong-bondong buka akun. Nah di situ retail masuk. Jadi dibilang pemain baru. Pemain lama sudah keluar, pemain baru masuk. Euforia di situ. Nah, habis itu selesai marketnya di situ-situ aja. Nah habis itu naik lagi, kembali lagi ya. Kalau data kalau mau saya buka sebentar saya buka, saya akan bacakan. Kalau dilihat dari pertama kali itu di bond dari sentuh low-nya di angka 3911 poin itu tempat naik ke harga tertinggi itu lonjakan pertama ya itu sempat menyentuh 4975 ya habis itu marketnya langsung di situ-situ aja nggak kemana-mana dengan titik terendahnya ada di sekitar 4460 habis itu asing mulai masuk sampai naik tertingginya di angka 5139 ya habis itu kembali lagi asing net sell sampai saat ini asing net sell jadi asing ini melihat ini Indonesia ini memang masih menarik kalau dari melihat dari posisi asing di Indonesia sudah underweight ya bukan overweight lagi sudah underweight ya karena sudah mencapai dibilang dari tahun 2019 sampai tahun 2020 asing net sell terus coba bisa dilihat akumulasi dari asing net sell itu per tahun itu rata-rata sekitar ke tahun lalu sama tahun ini sekitar rata-rata itu sekitar 38 triliun sampai 40 triliun. Nah, di situ asing itu kalau sudah net saya mencapai 40 triliun dia akan net buy lagi kembali. Melihatkan net buy habis itu diturunkan lagi balik. Jadi asing itu keluar dari market Indonesia itu benar. Karena dia secara halus untuk keluar dari kita. Nah, jadi sekarang Indonesia ini benar-benar sekarang domestik kita yang sangat kuat daripada asing. Untuk IHSG kita hari ini naik, tapi di sini saya lihat naik dengan angka 3 di bawah 4 triliun ya, dengan kondisi rata-rata IHSG kalau untuk bentar saya buka ya, rata-rata IHSG itu ada di 8 triliun. Jadi sekali hari ini berarti kemarin kan sekitar 8 triliun ya rata-rata ya, dibilang rata-rata ya dari 20 hari itu kemarin mencapai 8 triliun. Sekarang posisi sesi satunya sudah 4 triliun net buy berarti kan posisi candlestick yang hijau berarti kan posisi naik hari net buy. Nah, di sini saya melihat 4 triliun. Kita lihat sesi 2 seperti apa dulu. Dan juga saya melihat di sini tadi yang naik top 10-nya setelah sektoral itu banyak saham-saham yang lapis 2 sama lapis 3. Yang lapis yang EQ45 cuma seperti di Indofood sama ICBP. Yang di situ yang lebih banyak ambil peran ya di sini saya melihat untuk sektor konsumer itu malah di CBP sama Indofood dengan kenaikan 6% dan 4,6%. Nah di situ saya melihat di situ dari sektor yang lain dari mining sendiri juga tidak ada yang hanya Elsa doang ya dengan 1,8% untuk top 10-nya. Secara finance juga di sini juga malah top 10-nya tidak ada sama sekali. EQ45 punya yang untuk munculkan kembali ke market kita. Jadi di sini kita market kita benar-benar ini masih Indonesia ini sangat mengharapkan dari perbankan kita yang untuk bisa menghidupkan kembali IHSG kita saat ini sih untuk market view saat ini. Jadi kita akan tunggu lagi lah besok GDP seperti apa dulu.
Kita tunggu rilis data keuangan ekonomi Indonesia, Pak ya. Kurang Iya, lebih itu besok. yang ditunggu-tunggu itu. Iya, itu yang ditunggu-tunggu. Jadi, jadi investornya wait and see juga nih, Pak. Ya, lebih wait and see dulu. Kita lihat, Ya. tapi kita wait and see boleh lah cari-cari saham-saham yang memang fundamentalnya kuat. Kita mau trading ataupun kalau trading lebih teknikal ya. Karena kalau untuk fundamental mungkin lihat laporan keuangan ya. Nah itu sih dari Ya. situ yang kita harus melihat benar-benar. Ya. Nah, Ambil kalau momentumnya. menurut ini nih Pak, dari perjalanan beberapa bulan di kuartal 1, kemudian udah di kuartal 2, ini kira-kira arah rilis dari laporan ekonomi Indonesia besok ini arahnya seperti apa Pak? Karena kalau saya lihat-lihat ada beberapa yang meramalkan Indonesia pertumbuhannya di Q2 bakal minus. Nah, ini masih jadi apa ya? Masih jadi rahasia juga nih di angka berapa kira-kira Pak? Oke, kalau saya bilang kuncinya satu, Hmm. Bank Indonesia. Bank Indonesia ya. Cuma satu aja, Bank Indonesia, nggak ada lagi yang lain. Bank Indonesia yang bisa menyelamatkan kita. Kita Ya. akan lihat Q3 ini, Bank Indonesia keluarkan seperti stimulus seperti apa. Ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu Ah, lagi nih stimulus kebijakan dari Bank Indonesia. Nah, untuk Bank Indonesia sendiri kan sudah di 2020 ini sudah beberapa kali menurunkan tingkat suku bunga acuan. mm-mm, Terakhir di nggak sampai periode 1 bulan dari penurunan tingkat suku mm-mm. bunga acuan sebelumnya udah dipangkas lagi ke level 4%. Nah, ini juga Ya, menarik karena Bank Indonesia, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia ya untuk mm-mm, kebijakan di sektor keuangannya juga ya. Nah, kita akan mm. tunggu seperti apa kebijakan dari Bank Indonesia, apakah Iya betul. akan merespon kondisi yang besok akan Iya, dikeluarkan oleh laporan keuangan. Nah, kita akan tunggu nantinya. iya. Nah, Karena Indonesia, Pak, karena kalau sudah kemarin ini gimana? ya, kalau kemarin kan kita lihat itu asing net sell ya, dan ada Iya, beberapa saham-saham yang first liner yang dilego oleh asing. Nah, itu ada Telkom, ada BCA juga. Nah, ini untuk beberapa saham yang dilego oleh asing, ini posisinya sekarang. Kalau untuk yang ambil long term, itu apa bisa masuk sekarang atau harus memang ada posisi yang kita tunggu lagi ke depannya, Pak? kalau berarti ini lebih ke emiten ya berarti ya, Ya. yang kita bahas ya. Oke. Kalau untuk emiten long term itu mungkin bisa teman-teman yang di IDX Aceh ataupun sahabat-sahabat RHB, sobat RHB semua yang ada di Aceh, saya melihat kalau untuk long term kembali lagi masing-masing kepada stylenya masing-masing melihat sentimen perusahaannya itu seperti apa, sentimen dari globalnya seperti apa. Kalau untuk saham ya pasti harus kita lihat lagi kembali kemana dari sektor laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya strong, otomatis nanti ya saham itu kalau dia turun ya kita cari momentumnya. Di mana itu Iya. yang kita mantulnya, kita beli, kita langsung bisa simpan. Kita beli, kita cicil buy lah, beli, cicil beli untuk kita simpan. Kalau mungkin Berarti kalau untuk banking, kalau di Aceh kan lebih tidak masuk ke saham syariah ya. Nah, mungkin bisa cari seperti banking yang syariah, seperti BTPS atau BRIS gitu loh. Tapi saya melihat ya, BTPS juga lumayan strong saat ini karena dia salah satu EQ45 ya ya, dibanding BRI. ya. Berarti kembali lagi ke fundamentalnya, Pak ya. Kalau Iya, fundamentalnya bagus, beli. Nah, kalau fundamentalnya nggak mencerminkan kondisi fundamentalnya nggak terlalu bagus ya tinggalkan. Nah, artinya fundamental itu kawan-kawan semua dalam pemilihan saham, nah itu adalah suatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi jangan sampai kita beli perusahaan-perusahaan yang yang ya, kita membeli saham yang tanpa kita perhatikan fundamentalnya. Artinya kita membeli seolah-olah kita membeli kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu isinya apa. Setelah kita beli baru satu lagi ketahuan. ya. Satu lagi yang saya masukkan untuk dilihat volume ya. Volume rata-rata di atas 50 miliar ya untuk kita mau minta investasi saham karena rata-rata fund manager itu akan mencari saham-saham transaksi harian itu mencapai minimal ya 50 miliar per hari. 50 miliar, Pak ya. Iya, yang kita harus cari. Untuk Kalau di bawah ya. itu mungkin janganlah. Ataupun saham EQ45 kalau kita short dari pakai ambil market kapitalisasi di atas 41 sampai 45 itu abaikan. Cari yang di 1 sampai 40. Ah,
Itu Oke. yang saya Nah, sarankan untuk misalnya tipe-tipe investasi. ya, nah ini kawan-kawan, Pak Franky udah membocorkan rahasia. Nah, tadi gimana caranya? Salah satu bisa lihat dari volume transaksi minimal Iya, 50 miliar ya per harinya iya ya. minimal 50 miliar. Iya, Kedua dari 45-nya 1 sampai 40. satu, Nah, 41, tak- 41 ke atas oke. itu jangan itu abaikan. Oke. Oke. Nah, Satu lagi yang seperti ya. MBDKA ya baru masuk, yang baru masuk. Kalau sekarang kan Hmm, MBDKA karena volume transaksi kan besar itu, berarti kan ya. sebelumnya itu adalah di sesi di second liner. Di second liner mereka Hmm, kan menaikkan volume transaksi supaya bisa masuk ke Q45. Berarti ya. kan sekarang rata-rata yang saya lihat itu memang by data MDKA itu transaksi sekitar 180 triliun, 180 miliar per hari Per rata-rata hari ya. ya. Akhirnya kalau dia bisa bertahan di situ dengan Hmm, transaksinya di atas sekitar 150 miliar rata-rata ya, hmm, itu berarti berarti ini strong. Berarti foundernya itu ataupun ininya pemain yang ada di sana itu memang betul-betul mau mengangkat saham ini supaya tetap stay lama di EQ45. Kalau ya. volumenya mengalami penurunan, sebanyak Hmm, ini saham dihindari. Takutnya hati ini masuk 6 bulan kemudian keluar, buat apa? Ya, capek kita menghabiskan waktu ya. kita investasi di saham seperti itu. Ya, benar. Ya, jadi kawan-kawan semua tadi tips dari Pak Franky, jadi mungkin bisa dijadikan apa strategi juga nih kawan-kawan dalam pemilihan saham, tentunya dengan Ya. memperhatikan dari yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Franky Chandra. Nah, bagi kawan-kawan juga ini bagi yang ingin bertanya terkait dengan investasi kah atau trading kah atau ingin bertanya tentang spesifik tentang investasi silakan. Nah, ini kawan-kawan bisa langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kita di sini akan coba nih menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Nah, ini mumpung masih lagi kita bersama dengan Pak Franky. Nah, ini jarang-jarang kita bisa live dengan Pak Franky. Silakan. Nah, Pak Franky yang juga menarik nih Pak, kalau kita lihat perkembangan ekonomi di dunia ini tentu kalau sekarang ini kita tidak luput dari perkembangan pandeminya juga ya. Nah, ini kalau pandeminya sendiri sampai saat ini kalau saya lihat data itu Indonesia menduduki peringkat negara peringkat ke-97 negara yang aman dari pandemi virus corona ini sendiri. Nah, untuk korbannya sendiri di Indonesia juga udah lumayan banyak nih Pak. Sampai Iya. sekarang udah tercatat 100.000 kasus. Nah, nah terkait dengan pandemi nih Pak, dan juga ini tentunya ada pengaruhnya dengan ekonomi ya. Iya. Beberapa negara udah ada nih yang mengalami resesi nih Pak. Nah, kalau gambaran dari Bapak untuk Indonesia sendiri seperti apa Pak? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kita lihat dari pandemi corona ini ya, dengan kondisi GDP kita yang diprediksikan minus, ada yang sampai minus tadi yang saya jelaskan sampai di atas 2 digit ya. Saya melihat kondisi ya, kita juga berharap secepatnya ya ditemukan dengan Ya, vaksinnya corona, COVID ini. Jadi setidaknya pertumbuhan kita ekonomi lebih lebih cepat untuk bergerak kembali maju ke depan ya. Karena ini saya melihat sentimen dari sentimen kita ini memang dari semuanya dari arus kasnya asing juga lagi keluar dari Indonesia emergency market kita, dari kita melihat dari sentimen. Kenapa bisa lihat Dow Jones ini, lihat Dow Jones ini kan sekarang kan lebih all time high terus ya, Gembri ya. Itu karena mereka kenaikan saham ini, kenaikan dari mereka itu ada saham-saham yang ada produk-produk digital. Sedangkan kita nggak ada produk-produk digital. Kita mengharapkan sekarang apa? Cool, finance, baik perbankan kita nggak bisa ngangkat sekarang saat ini. Nah, jadi makanya pemerintah kemarin mengeluarkan stimulus terus untuk menjaga perbankan kita. Nah, tapi kalau untuk ya kita berharapkan COVID-19 ini segera berakhir lah untuk ya pertumbuhan segera. kita lebih bagus lah. Iya. Harusnya sih uh, Indonesia masih jauh lebih baik. Saya Iya, yakin. kita optimis ya Pak. Iya, optimis. Karena kita lihat posisi Indonesia ini lebih apa ya, lebih lebih mempan. Nah, karena kalau kita lihat nih di sekitar kita aja negara di sekitar kita ada Singapura yang memang udah resmi masuk ke resesi, Amerika juga udah resmi resesi Pak ya. Mm-mm. Ini
kalau kita lihat pertumbuhannya Indonesia masih masih punya peluang untuk selamat survive dari jurang resesi. Kita lihat aja dan kita doakan bersama agar memang pandemi ini Ya. cepat. Nah, ini Pak, kita buka sesi pertanyaan dulu nih Pak Franky. Nah, Silakan. ini kita bacakan satu dulu pertanyaan. Ini pertanyaan dari Andra. Nah, ini sama-sama nih, Andra dan Yuni. Ini sama-sama nanyanya tentang CBP, Pak. Nah, dua-duanya mungkin nih lagi perhatian. Nah, CBP sesi 2, kira-kira gimana, Pak? Dan terus ini gambaran besarnya tentang CBP seperti apa, Pak? Untuk Oke, ICBP kalau dilihat dari fundamentalnya saya tadi ada baca sekilas adalah pongpongnya bagus ya ininya. Tapi kalau saya lebih tipikal lebih ke teknikal ya. Tapi kalau dari transaksi mungkin ya tadi yang saya jelaskan tadi lihat aja transaksi kalau ICBP sendiri rata-rata di atas 50 miliar ya. Rata-rata coba saya lihat data yang per kemarin Jumat. Sebentar saya buka data dulu. Untuk sektor konsumer, ICBP kemarin consumer good ICBP. ICBP itu dengan rata-rata transaksi di 84 miliar ya. Ya, hari ini pagi ini sudah mengalami kenaikan volume di sebentar ya. Sekarang volume dari ini dari 27K ya, berarti kan sudah hampir setengahnya ya, hampir setengah lebih lah ya, di setengah lebih dari kondisi rata-rata transaksi. Jadi ICBP ini saya melihat hari ini cukup strong untuk kenaikannya. Target ICBP itu ada dibilang supply demand-nya ya. Supply demand, kalau demand itu kemarin sudah ada yang di harga 8.000-an itu demand-nya di situ. Supply zone-nya ada di antara sekitar 10.000 ataupun resistennya itu ada di 10.350. Itu kalau kondisi masih punya sahamnya, tadi habis itu nge-break ya. Tadi hari ini nge-break out di angka 9.600. Targetnya ini ada di 10.300. Untuk target pertama, target kedua itu ada di sekitar 11.250 ada di situ untuk target pertama dan target kedua. Tapi kadang-kadang saham ini kan tidak langsung akan naik-naik terus ya, tapi kadang dia ada sideways sedikit, sideways to up lah ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ini mencentuh ke atas resistance yang target pertama, mungkin bisa di take profit dulu. Tunggu sideways ada turun sedikit buat retracement, mungkin bisa beli ya di support kembali lagi untuk target kedua di 11.500 atau 11.250 di situ untuk target keduanya untuk ICBP. Oke. Jadi kawan-kawan mungkin bisa perhatikan nanti pergerakan dari ICBP disesuaikan juga dengan tadi target yang sudah disebutkan oleh Pak Franky ya. Nah, ini kita buka lagi pertanyaannya. Nah, ini kita coba. Nah, ini Pak, kira-kira Pak, ini dari Alfian M, gimana kita harus menyikapi isu resesi ya? Nah, sebagai masyarakat dan juga sebagai investor, nih, Pak. Kalau kondisi isu resesi itu kan pasti tetap ada ya, tetap ada di mana pun. Karena kalau saya melihat ya, kalau ada potensi isu resesi ya kita lihat, kita ambil. Karena kita kan lebih ke ambil sentimen untuk seperti sekarang kan nih, kondisi emas kan lagi naik-naiknya nih. Otomatis kan memang potensi, apalagi stimulus dari Amerika keluar terus, ya, memang potensi resesi sangat tinggi banget ya, sangat tinggi. Jadi kalau kondisi memang karena kita lebih ke emiten lagi saham ya, kita fokus saja ke yang ada di tabel kita, yang di depan mata. Ada di depan mata. Kalau memang saham ini mengharuskan kita cut loss atau mengharuskan kita harus keluar dari market itu, ya kita keluar saja, kita tunggu momentumnya. Jangan langsung kita kalau sudah turun kita tidak ada trading plan di sana, ya otomatis itu agak membahayakan teman-teman sendiri. Otomatis ya kena resesi ya kita berharap terus ini akan kembali naik lagi. Nah, jadi saya mengharapkan ya lebih ke
lebih ke trading plan dah, ada di depan mata lah. Tapi kalau untuk misalnya nih resesi sektor apa, ya paling saya akan melihat sektor konsumsi ya, yang masih tetap akan bertahan seperti ya konsumen good ya, untuk ini mungkin bisa incarannya kalau sahamnya tuh mungkin ya di saham konsumsi lah. Iya. Nah, jadi kawan-kawan semua harus ada trading plan ya. Jadi jangan masuk market atau masuk ke medan laga tanpa persiapan. Nah, tanpa Iya, rencana tanpa dihadapkan rencana. dengan kondisi. Ya kita harus Jadi tahu semuanya kalau kita harus tahu ranking marketnya tuh loh, rankingnya. Jadi kalau misalnya saham itu naik, kita harus tahu rankingnya tuh di mana. Nah, dia kata bentuk kan nama saham itu kalau naik kan dia kata bentuk high-low-nya kan. High-low yang kalau memang high-low-nya dengan volumenya masih bagus, rata-rata di atas 50 miliar transaksinya. Berarti kan di atas 50 miliar kan fund manager itu kan pasti akan terus masuk dalam market tersebut. Tapi kalau volume sudah menurun dan juga volumenya menurun dan juga sudah terbentuk dengan lower high dan lower low, itu udah agak kita harus secepatnya keluar dari market tersebut. Kita jangan ngikut. Kita hanya bisa mengikuti fund manager ataupun big boy ataupun kita istilahnya big boy atau big fund. Ya kita sebagai retail hanya bisa jadi follower. Kita bisa menggerakkan market. Cuma mereka yang bisa menggerakkan market. Nah, jadi apa? Mungkin bisa kita ikutin ya. Artinya kalau yang big playernya di depan ya kita tinggal ngikutin aja kemana arahnya. Iya, kita jadi follower lah. Follower. Jangan kita depannya ya. Yang ngelit nih. Karena juga nggak secara kapitalnya juga kapital retail mungkin kecil daripada yang big playernya. Nah, ini ada pertanyaan dari Andra 016. Sektor yang kira-kira aman dari resesi apa Pak? Nah, tadi mungkin udah dijawab juga sama Pak Chandra, salah satunya adalah sektor consumer. Nah, di sektor consumer itu, apa di sektor consumer nih mungkin yang perlu diulas nih Pak? Kalau sektor konsumsi, kan ini contohnya, kita kalau misalnya kita ambil kecil lah seperti ICBP atau Unilever, ataupun kita ke Bali lah ke dapur. Kembalilah ke dapur ataupun ke gudang ya. Gudangnya bisa kan simpan untuk sabun mandi ataupun ini. Ya, setidaknya kita kan jadi perlu nggak kita gosok gigi setiap hari? Kan perlu kan, namanya ada Pepsodent. Perlu nggak kita untuk ngepel? Kan ada sabun untuk dari produk-produk Unilever ya, untuk ini yang harus kita konsumsi kan. Nah, seperti Indomie, seperti kecap manis, itu kan salah satu kan barang-barang konsumsi kan. Nah, itu sih fokusnya lebih ke situ. Yeah. Nah, jadi kawan-kawan, walaupun seperti apapun kondisinya, sekrisis apapun, yang namanya kebutuhan pokok itu wajib dipenuhi ya. Nah, apalagi consumer itu scope produknya juga luas. Nah, dari tadi ada Unilever, kemudian ada ICBP yang setiap hari mungkin mahasiswa Indonesia juga makan nih Pak, apalagi mungkin di periode krisis. Apa nih jumlah konsumsi dari produknya. Nah, jadi mungkin kalau dari sektor consumer ini termasuk sektor yang defense sifatnya Pak ya, yang walaupun bagaimanapun kondisinya tetap karena tetap dibutuhkan produknya oleh masyarakat semua. Nah, kemudian Pak ini juga yang menarik nih Pak. Ini kalau kita lihat kemarin tuh perkembangan ketika ada isu, bukan isu sih, ada informasi ini kimia farma di sektor farmasi dan juga kimia farma dan juga kawan-kawan di sektor emiten di sektor farmasi ada mendapatkan proyek untuk vaksin nih Pak. Nah, kemudian market meresponnya dengan melakukan pembelian. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, apakah masih ada sentimen nggak untuk kita bisa manfaatkan news-news atau yang terkait dengan farmasinya sendiri, Pak? Oke, kalau untuk sektor farmasi ya, sebenarnya vaksin ini kan masih mau harus diuji coba ya, belum tentu langsung ini ya, karena kan masih diuji coba. Cuma market ini terlalu cepat untuk merespon. Nah, jadi ya ini yang harus kita. Nah, jadi kita kalau misalnya kita seorang yang teknikalis ya, melihat teknikal, ya mungkin kita bisa ngambil momentum yang kemarin. Momentum itu waktu pas di saat waktu harga seperti kita ambil kecil KF ya. Waktu KF itu ada di harga 600 itu udah mulai merespon di saat itu. Waktu pertama kali itu di bulan 3 setelah bulan 3 pertengahan ya, itu terendahnya ada di harga
di 590 ya. Itu terendahnya di situ. Di situ udah mulai merespon, habis itu naik untuk 1 2 3 4 5 kali, 5 hari berturut-turut. Habis itu langsung sideways selama dari bulan 4 sampai bulan Juli pertengahan itu baru direspon lagi yang kedua kali. Saya melihat kalau untuk secara teknikal untuk saham KF, kalau kondisi ini kan turun kemarin tertinggi di angka 3.330 ya. Tertingginya sekarang kan di posisi 2.150. Saya melihat ini KF ini sudah menyentuh membentuk namanya supply zone-nya. Jadi sekarang posisi adalah koreksi untuk melihat lagi perkembangan. Kalau saya lihat di sini adalah support kuatnya ada di low-nya kemarin ya. Support kuat ada di low-nya kemarin di angka 2100. Kalau 2100 ini cukup bertahan untuk tipe KKF, ya saya melihat potensi untuk momentum naik kembali itu ada. Tapi untuk wave kedua pasti untuk sentimen kedua jalan mungkin ada. Tapi kalau tidak ada, ini mungkin akan turun kembali, menyentuh kembali ke harga-harga sekitar 1.500. Ini ya saya sangat dikhawatirkan karena saya melihat di sini volume juga mengalami penurunan yang cukup drastis untuk saham KF. Saya akan melihat di angka sekitar 2000-an lah. Di situ titik support yang paling kuat. Kalau memang tidak sanggup bertahan, mungkin dia akan turun. Tapi kita kalau untuk yang punya yang nyangkut masih di atas KF, saran saya kalau dia naik ke atas, ya mungkin untuk saatnya kita kembali keluar lah dari market ini. Kalau untuk berharap naik kembali lagi ke Untuk KF tuh di gelombang kedua ada targetnya di harga berapa, Pak? Saya kalau melihat kalau untuk target kedua gelombangnya ada di 2.800 sampai 3.000. 3.000 ya. Nah, jadi mungkin yang tadi kita beli KF di harga 3.000-an, Pak, dengan maksud buy high, sell higher. Nah, ini mungkin ada yang ambil strategi seperti itu, ya bisa diperhatikan juga ya. Sambil juga diperhatikan dari sektor resikonya, karena dari volume transaksi juga mengalami penurunan untuk kimia ya. Sedikit mengkhawatirkan juga, Pak ya. Iya, karena di sini supply zone-nya sudah terbentuk, jadi agak dikhawatirkan aja. Jangan terlena. Kalau ini tadi kawannya berdua nih Pak, antara KF dan ya Indofarma yang sama-sama juga kenaikannya karena adanya sentimen dari news vaksin dari virus corona ini sendiri. Nah, jadi kalau untuk jangka panjang nih Pak, kalau ada yang ingin investasi di perusahaan farmasi seperti Indofarma dan juga Kimia Farma, itu minimal harus tunggu dulu di harga 1.500 atau seperti apa Pak? Kalau untuk Kimia Farma, tadi seperti saya jelaskan lagi, kalau untuk Kimia Farma atau KF, itu kembali lagi tadi, kita akan pertama kali lihat dulu volume terjadi saat itu waktu menjelang atau dia mengalami kenaikan, volumenya ada rata-rata di atas 50 miliar nggak per hari. Itu yang saya harus itu pasti, karena kalau tidak ada 50 miliar per hari, itu kita karena kan yang menggerakkan pasar ini atau market saham ini adalah big boy ataupun big fund kan. Kalau retail nggak mungkin, dari mana duitnya? Nah, jadi saya akan melihat di situ, kita akan lihat dulu posisi seperti apa dulu. Kalau memang dia terbentuk sebutukan dari satu, karena kalau big fund atau big boy itu akan membentuk satu jejak kaki. Kalau memang dia akan menaikkan satu saham, dia akan membuat satu jejak. Nah, di situ kita jadi followernya. Dengan kondisi kita lihat lagi volume yang tadi saya jelaskan tadi, di minimal 50 miliar per harinya. Nah, di situ kita bisa cari titik supportnya ada di mana. Mungkin kita akan tunggu di supportnya. Habis itu kita buy, kita biarkan dulu sampai mencapai resistennya, kita jual di saat itu dengan ataupun biasanya di supply zone-nya seperti itu. Jangan beli saham di supply zone ya, tapi belinya di demand zone ya. Kalau dibeli di supply zone nanti beli tinggi, jual rendah nanti. Cut loss namanya. Mungkin ini kok bisa kita dibuatkan sesi khusus nih Pak untuk teknikalnya, jadi boleh lagi kan Pak Franky-nya. Iya, karena di saham ini teknikal itu memang sangat menarik banget karena ya gitulah di depan mata kita. Kalau memang kalau seorang fundamental ya yang dibaca laporan keuangan, tapi kalau seorang teknikal ya kita harus baca yang ada di depan mata kita. Ya, tidak bisa kita mau trading kita pakai fundamental, nggak bisa, itu salah. Jadi kalau kita bicara tentang fundamental, kita berbicara tentang pemilihan saham. Nah, quality dari sahamnya. Sedangkan kalau teknikal, kawan-kawan semua, kita bicara kapan entry point-nya dan kapan exit point-nya. Iya.
Ya, jangka saham itu kadang-kadang naik itu ada kadang-kadang dia bisa membentuk namanya inside bar. Nah, di situ itu kadang mancing Hmm. detail itu untuk keluar. Nah, di situ kita nggak tahu bahwa itu detail itu nggak tahu bahwa ini ini kita ini kayaknya udah habis ya. Ternyata besoknya Hmm. naik lagi tinggi. Nah, itu bisa itu karena ada inside bar itu harus kita benar-benar pelajari. Nah, itu bisa nanti itu biasanya tuh terbentuk candle-candle seperti hammer ataupun pin Hmm. bar atau seperti bullish and grouping. Nah, itu benar-benar harus dilihat. Itu kadang-kadang Ya. itu tersembunyi di dalam garis tren naiknya. Nah, itu. Ya. Jadi Jadi istilahnya saham itu diturunkan penumpangnya dulu, Pak ya. iya, kadang-kadang di situ Turunkan penumpang baru terjadi. jalan lagi. Itu sering terjadi kok, sering terjadi. Ya, tentunya Sering ini terjadi. kawan-kawan Ada semua, beberapa saham terjadi seperti itu. Heeh. tentunya kawan semua tadi sangat menarik sekali nih apa yang udah dibahas oleh Pak Franky. Nah, salah Hmm. satunya tadi ciri-ciri tentang pergerakan dari grafik saham itu sendiri ya. Tentunya dengan ada indikator-indikator khusus. Nah, Mm-mm. Pak Franky, ini kita coba lanjutkan lagi. Ini ada berapa lagi nih yang nanya. Eh, Pak Franky minta dibahas sektor telekomunikasi ini seperti apa perkembangannya, Pak? Oke, kalau untuk sektor komunikasi, di situ kan ada beberapa sektoral ya, seperti kalau ada tower, TB, habis itu ada Excel, ada Telkom, ada ISAT. Oke, saya akan coba lihat data sebentar ya, saya buka dulu. Kalau untuk sektor, berarti kan kalau sektor telekomunikasi termasuk di sektor infrastruktur ya. Oke, saya akan Ya. bahas kemarin data kemarin sektor infrastruktur itu seperti apa. Kalau sektor infrastruktur secara data, sekarang infrastruktur itu posisi ada di kemarin sempat lumayan ya, Nextel itu 1,2 kali dari rata-rata 1,2 triliun. 1,2 triliun ya, mengalami tiga terendah dari kemarin untuk penurunan cukup lumayan ya. Untuk sektor industri saya lihat dari low to close-nya kemarin itu Hmm. mengalami kenaikan sisa 27%, tapi high to close-nya masih ada 30% lagi. Dari selama pandemi corona kemarin itu high to close-nya ada penurunan dari 2019 itu ada penurunan sekitar 30% untuk sektoralnya ya, untuk Hmm. sektoralnya. Nah, habis itu kita kupas lagi tuh saham apa sih yang berpotensi untuk menaikkan sektor infrastruktur ini? Karena Ya. kan telekomunikasi kan termasuk di dalam infrastruktur ya. Oke, kalau baru habis itu kita kumpas ke dalam saham apa sih yang ada di dalam. Kalau untuk sektor infrastruktur di situ ada tower, ada TB, ada Hmm. Telkom, ada Excel, ada ISAT, ada Friend. Ya, Friend itu lebih kapitalisasi lebih kecil. Nah, di sini teman-teman lihat kalau memang teman-teman mau trading atau investasi di saham telekomunikasi, teman-teman lihat kondisi dari volume rata-rata sektor ini mana yang terbaik, mana yang dicari sama big fund. Di sini Hmm. ada tower dengan 160 miliar, berarti kan cukup lumayan. Berarti ini bisa dalam masukan posisi untuk trading ataupun investasi. Yang kedua, itu ada di TBIC dengan 60 miliar. Berarti ini sudah masuk juga, tapi volume kalah dengan TBIC. Nah, nanti kita akan bahas dua TBIC ini. Mana lagi posisi yang terbaik kita ngambil. Jangan langsung dua-duanya dibeli, karena itu gak, jangan. Karena itu beresiko banget. Kalau turun, semua pemain dua-dua turun. Nah, habis itu kita lihat lagi. Telkom, sekarang Telkom ada di mana? Di 362 miliar, karena dia EQ45 cukup, Hmm. pakai kapitasinya cukup besar. Oke. Nah, Telkom ini terakhir-terakhir ini agak lemot ya, agak susah naik. Ada beberapa kasus yang kemarin, ya mungkin ini akan kita tadi bandingkan lagi dengan Excel sama ISAT. Nah, di situ lagi kita lihat lagi ISAT. ISAT itu rata-rata 14 miliar. Berarti ini kita hapus ya untuk ISAT ya. Kita Ya. hapus. Friend ini sekarang lagi sensasi ini rata-rata dengan 59 miliar rata-rata Friend. Karena ini Friend ini Hmm. terakhir-terakhir dinaikkan ya karena dengan fundamental dia kemarin naik. Habis itu kita lihat di Excel dengan rata-rata 42 miliar. Berarti di sini berarti yang teman-teman yang bisa melihat dari segi volume yang bisa kita lihat ini adalah cuman di Tebik sama Tower yang sangat saya bilang ini yang sangat masih diincar sama fund manager. Jadi mungkin bisa fokusnya ke Tower sama Tebik di situ. Mm -mm. Ya.
Nah, jadi Ah, ah, berjawab tadi ya kawan-kawan ya. yang dari sektor telekomunikasi sama apa yang harus diperhatikan. Nah, tadi syaratnya yang pertama volume transaksi di atas 50 miliar, Pak ya. Iya. Nah, Hmm. ini kemudian Pak Franky, kira-kira kondisi seperti ini, nah ini kalau dari Pak Franky sendiri, baiknya kita ambil sektor apa, kemudian saham apa yang bisa kita manfaatkan sebagai media investasi kita, Pak? Oke, kalau sekarang ini, saat ini, kondisi tadi seperti saya tadi bahas, kenapa di Eropa ataupun di Dow Jones itu bisa all time high terus Dow Jones selama pandemi Corona, karena mereka punya produk-produk digital, sedangkan kita kan tidak ada. Yang Ya. saya melihat di sini ya terpaksa, karena di sini masih yang terbaik di Indonesia ini masih di sektor finance, perbankan. Ya ini yang Hmm. terbaik. Kalau finance-nya kita tidak bergerak, ya otomatis ya saham kita, kenapa kita saham ini dari kemarin selama pandemi corona tidak bisa lagi balik kembali ke harga yang di atas dari yang dari prediksi dari para analis kemarin, di sekarang posisi kita di 5.062. Kenapa tidak bisa di atas 52? Nah, karena kan Hmm. selama 2 minggu hampir menjelang 3 minggu ini ya, sektor perbankan kita itu tidak banyak bergerak, hanya satu doang yang bergerak, Bank Mandiri. Nah, baru Hmm. kemarin hari ini agak dibergerakkan BTPS ya kemarin kan, karena BTPS juga pakai kapitasinya juga nggak besar-besar banget, tadi tidak sanggup mengangkat secara sektor finance ya. Tapi kalau dari kita coba melihat dari sektor-sektor finance yang mungkin potensi bisa di ini saat ini ya, yang masih yang bagus, itu saya masih melihat perbankan. Ya di situ ada perbankan, sebentar saya lihat data. Karena saya semua pakai data, kalau nggak ada data nggak bisa ngomong. Data yang saya rangkum semua itu ada, mungkin saham-saham seperti consumer good masih untuk bisa mengangkat IHSG sektor konsumsi, kalau kita tidak memang, kalau memang ada terjadi crash ya itu bisa jadi saham yang untuk kita perkuat. Habis itu di sektor finance ya, mungkin kalau di Aceh mungkin bisa cari yang BRIS sama BTPS. Habis itu ke Beksi Industri, karena sekarang terakhir-terakhir ini agak mengalami, kalau semalam pada pandemi Corona itu malah yang bisa bagus itu adalah di sektor Beksi Industri. Tapi sekarang Beksi Industri agak melambat ya, agak melambat. Ya. Mungkin bisa gantikan ke sektor yang manufacturing, cari Oke. saham-saham ya di manufacturing, infrastruktur lagi kembali ya, sektor telekomunikasi, apalagi dengan WFH, otomatis kuota internet kan terpakai terus ya. Kalau properti, saran saya dihindari. Sama Ya. miscellaneous industry, itu Ya. sih yang harus dihindari. Dua sektor ini yang harus dihindari. Teman-teman mungkin kalau misalnya dinaikkan nih CTRA atau Waskita ataupun ini ya mungkin boleh jadi follower aja, tapi hanya untuk trading 1-2 hari ikut Hmm. follower. Tapi kalau untuk lebih panjang lagi sampai semingguan jangan. Ya. Misalnya hari ini tema rekor dinaikkan 1-2 hari, ya udah kita ngikut. Habis itu Hmm. selesai. Jangan lagi untuk sampai berminggu-minggu. Itu lebih serem karena secara sektornya belum sangat mendukung untuk dia mengalami kenaikan. Gitu. Jadi kawan-kawan semua untuk di sektor dari arahan Pak Franky untuk sektor properti sama miscellaneous industri itu mohon dihindari terlebih dahulu ya, Ya, untuk jangka panjang ya, long term. Nah, ya untuk tahun uh, 2020 ini. Hmm. ya, oke. Nah, tadi dari beberapa sektor ada perbankan, ada telekomunikasi. Nah, kita juga bisa lihat nih selama WFH ini, ini aja ini kita jumpanya juga difasilitasi oleh media yang tentunya juga butuh Hmm. kuota internet. Jadi kawan-kawan semua, Iya, betul sekali. di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah kesulitan, di sini juga menciptakan peluang yang baru. Nah, Hmm. jadi salah satunya provider dari kuota internet ini yang tadi sudah disebutkan ada Telkom, ada Indosat, dan ada juga beberapa perusahaan yang lainnya. Nah, Pak Franky tadi mesin keuangan kita, mesin ekonomi kita tetap ada di banking, Pak ya. Ya, perbankan. Hmm. Jadi banking ini tetap jadi prioritas untuk diperhatikan. Nah, Betul sekali. jadi banking ini sebagai, kalau saya katakan, ujung tombak ekonomi ya. Nah, jadi kan dia Iya. juga
bertindak sebagai financial intermediary ke sistem ekonomi. Jadi kalau sistem ekonomi perbankan jalan, sistem ekonomi juga jalan, begitu juga sebaliknya. Nah, ini terkait dengan sistem terkait dengan perbankan ada yang nanya nih Pak. Nah, ini kan kita di Aceh sudah diimplementasikan kanun lembaga keuangan syariah, di mana semua lembaga keuangan syariah, apakah itu dari perbankan, kemudian dari asuransi, juga dari lembaga keuangan lainnya, itu wajib dikonversi ke syariah. Jadi harus sudah wajib mengimplementasikan prinsip syariah. Nah, di sini satu yang mendapatkan momentumnya emiten yang tercatat di bursa adalah Bank BRI Syariah. Nah, jadi pertanyaannya nih Pak, ini terkait dengan implementasi kanun ini. Nah, ini apakah juga nantinya menambah efek ke BRI Syariahnya Pak? Nah, karena kita tahu nih, kalau sekarang ini kan sedang terjadi peralihan ya, aset-aset dari BRI dialihkan ke BRI Syariah. Apakah ini tentunya akan menciptakan market yang besar bagi BRI Syariah? Nah, ini perkembangannya ke depan seperti apa Pak kalau untuk BRI Syariah dengan adanya kanun ini? Saya melihat kondisinya BR Syariah ya. BR Syariah ini selama pandemi Corona malah mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya. Dibanding dengan induknya sendiri ya. BRIS kalau saya lihat, saya tarik data di sini, BRIS ini dari semenjak kemarin pandemi Corona itu sudah mengalami kenaikan tertinggi sampai itu mengalami 369% ya. Dengan titik tertingginya ya. Di sini saya juga melihat untuk BTPS juga sama. Mengalami, cuma BTPS tidak menarik BRIS. Juga BRIS, lihat aja kondisinya BRIS sama seperti yang tadi saya bahas tentang volume, mengalami volume yang cukup signifikan. Nah, jadi rata-rata fund manager pasti akan masuk ke sana, karena kenapa? Volumenya itu sudah bisa ditradingkan di atas 50 miliar rata-rata. Nah, itu bisa kita jadi incaran kita untuk investasi di sana. Jadi setidaknya kita dengan volumenya sekitar 55, kita kan retail ya, retail itu kan hanya jadi follower, tidak bisa mengangkat suatu emiten. Kalau kita mau mengangkat suatu emiten kan kita harus butuh duit yang begitu banyak. Nah, jadi kita akan follower ya seperti ya dari volumenya, rata-rata dengan rata-rata 50 miliar per hari. Mungkin kita coba bahas lagi ke laporan keuangan seperti apa. Kalau memang soal teknikal mau trading ya kita kembali lagi ke yang ada di depan mata, apanya itu chart. Tapi kalau fundamentalis ya lebih lihat ke fundamental. Kalau fundamental masih mendukung untuk saham BRIS yang naik, ya kita cari titik low-nya di mana, valuasinya seperti apa. Nah, itu kita mungkin bisa lihat di situ. Apalagi supaya gampang kan di platform di mana di RHB sendiri juga ada. Jadi sudah gampang kalau cari laporan keuangan, tidak harus perlu lagi seperti dulu kita kalau mau keluar kita harus menghitung lagi PBV-nya berapa, PR-nya berapa. Ini sudah ada by system, tinggal kita lihat aja. BRIS sekarang PBV-nya sekian. Wah, ini sahamnya ini murah. Nah, kita bisa berinvestasi di sana. Itu sih. Ya, jadi dari satu platform kita bisa lakukan, kita bisa analisa semua Pak ya. Tanpa kita misalnya udah buka di platform ini harus lihat lagi nih laporan keuangannya secara terpisah. Betul sekali. Nah, ini Pak terkait dengan RHB sendiri Pak, mungkin di sini ada yang ingin buka rekening efek di RHB Sekuritas. Nah, ini caranya gimana, dan yang paling penting apakah bisa nggak buka secara online karena kita nggak bisa jumpa secara tatap muka nih Pak. Oke, kalau untuk pembukaan rekening online, kita RHB punya 2 PIC bertempatan di IDX-nya Aceh, itu namanya Pak Muslim dengan Ibu Nabila. Mungkin langsung follow mereka, langsung bisa tanya-tanya mereka, cara pembukaan rekening efek itu seperti apa, online-nya seperti apa, gampang. Jadi tidak lagi butuh tulis tidak begitu panjang, hanya diketik-ketik melalui ponsel Anda yang ada di depan mata. Habis itu tinggal submit, udah selesai. Tinggal tunggu beberapa hari lagi ke depan, rekening sudah jadi. Mungkin bisa follow-an nanti dengan RHB Aceh ya, Instagram kita juga ada di sana, mungkin dengan Pak Muslim atau dengan Ibu Nabila. Mereka standby untuk follow-up.
Jadi simpel sekali Pak ya, nggak perlu isi Simple, gampang. isi formulir dan juga nggak ada Iya. biaya beli materinya lagi tentunya. Nggak ada lagi biaya materai apapun nggak ada lagi. Jadi tinggal ketik-ketik submit udah. Selesai. Nah, Nggak ini seperti untuk selesainya berapa lama Pak? Kalau untuk untuk kayaknya kalau tidak ada kendala mungkin bisa 3 sampai 5 hari maksimal. hmm. Kalau tidak ada kendala, tapi kalau bisa 1 atau 2 hari kita juga harus selesaikan karena kan kadang-kadang ada kendalanya mungkin di tanda tangannya, kendalanya Hmm. bukan ada di data di dukcapilnya, itu kadang-kadang Hmm. kendalanya ada di sana. Kalau mulus tidak ada masalah mungkin dapat secepatnya 3 hari selesai aktif Oke, kok. jadi sangat cepat sekali ya. Hmm. Nggak sampai 1 minggu Tanpa rekeningnya setor udah dana sembilan. juga langsung diaktifkan dengan Rp1 di Oke. RHB. Tanpa setor dana ya, tanpa setor dana diaktifkan dengan Rp1. Nah, jadi langsung teman-teman bisa langsung lihat, belajar langsung, bisa langsung cari Pak Muslim atau Ibu Nabila untuk belajar sistem, habis itu langsung lompat, langsung untuk belajar fundamental dan teknika analis. Jadi tersedia Wah, sudah di sana. jadi dia udah punya platformnya, udah bisa belajar-belajar cara pertama analisa sahamnya. Nah, jadi luar biasa Ya. sekali yang Mm-mm. disediakan oleh salah satunya anggota bursa RHB Sekuritas. Nah, Pak Franky, Mm-mm. ini kita sudah di ujung sesi nih, Pak. Nah, tapi Ya. sebelumnya ada yang ingin disampaikan untuk investor atau trader di Aceh nih pada umumnya untuk apa yang ingin melakukan kegiatan investasi atau trading ke depan. Silakan, Pak. Oke, kalau untuk trading, seorang trader itu yang saya kasih tipsnya seperti ini. Jika kamu memang seorang trader, jangan lagi pusingkan dengan namanya berita. Jangan Hmm. pusingkan lagi dengan fundamental laporan keuangan. Tidak perlu lagi, karena kita teknikal itu bahasa kita sudah ada di depan mata kita. Itu adalah candlestick volume. Yang pertama tadi saya bilang volume, kita lihat lagi kondisi sahamnya itu seperti apa. Yang kedua, kita cari rankingnya market di menentukan support dan resistance ataupun demand zone sama supply zone-nya. Nah, habis itu apa yang kita lakukan? Pertama, put your order. Tentukan order kamu ada di mana. Kedua, tentukan stop loss kamu ada di mana. Ketiga, tentukan take profitnya ada di mana. Keempat, Hmm. you stay away. Gak usah dipusingkan, tinggal tunggu notif dari RHB bahwa ini transaksi dan di atas dan di bawah. Nah, kalau dan di bawah berarti kita mengalami uh, stop loss, kita mengalami kerugian. Nah, tapi kerugian juga tuh harus kita tentukan lagi dari mana. Tentukan lagi dari mana? Dari rupiahnya yang kita berani habiskan. Jangan ambil persentase, misalnya, oh ini sahamnya turun 5%. Kalau kita cuma bisa rugi cuma 200.000, kita beli 20 juta, 10%-nya itu berapa? 20 juta, 10% kan 2 juta. Hmm. Ya, 2 juta berarti kan 200.000. 10%. Kalau kita cuma sanggup 200.000, ya kita harus disamakan dengan input buy ordernya kita sesuaikan dengan limit rupiah yang kita keluarkan. Nah, tapi seorang investor, yang apa yang dilihat lagi? Sama seperti yang tadi, tetap volume yang dilihat, rata-rata 50 miliar sahamnya. Habis itu yang kedua adalah baca laporan keuangannya. Tunggu keuangan seperti apa. Nah, itu sih. Oke, terima kasih sekali nih Pak Franky, luar biasa Terima sekali kasih. tips yang udah dibagi pada hari ini dan juga tadi udah di-sharing juga terkait dengan saham-saham pilihan yang mungkin kawan-kawan semua bisa setelah ini bisa diperhatikan dan coba langsung dipelajari untuk yang tadi sahamnya udah disebutkan oleh Pak Franky Chandra. Nah, terima kasih banyak nih kepada Pak Terima Franky kasih. yang telah meluangkan waktu kita pada hari ini bisa live bareng. Nah, tentunya apa yang udah di-sharing pada hari ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat sekali ya. Nah, ini tinggal langsung diaplikasikan aja langsung ke marketnya, langsung ke medan laganya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang belum punya rekening efek, tadi sudah disebutkan gimana cara bukanya rekening efek. Nah, kawan-kawan bisa langsung hubungi PIC RHB Sekuritas yang ada di Provinsi Aceh. Nah, di sini silakan bisa langsung DM ke RHB Aceh atau juga bisa langsung hubungi ke Bapak Muslim dan juga Nabila ya. Ibu Nabila. Iya, Ibu Nabila. Nah, terima kasih semua kepada juga kawan-kawan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, tetap masih bersama kita. Nah, nanti kita akan live update lagi. Nah, ke depan tentunya dengan materi yang menarik. Nah, terima kasih Pak Franky. Mudah-mudahan ke depan kita bisa live bareng lagi, Pak. Atau mungkin Ya, nanti boleh. Nanti diundang aja. teknikal, Pak. Iya, perbanyak latihan. Pernah
apa nih pola-pola atau pattern-pattern yang harus Iya, dikuasai oleh seorang trader untuk melihat momentumnya juga, Pak. iya, bisa. Oke. Nah, oke, Oke, kawan-kawan, sekian dari kami. Semoga apa yang udah kami sharing pada hari ini dapat menjadi suatu wawasan baru bagi kawan-kawan semua. oke, oke. Salam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih Ya, semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ini kita close, Pak ya. Oke, udah close. Video.